Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah. Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rahmatan lil alamin. Wa anzala alaihi kitaban la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfih, tanzilun min hakimin hamid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir Al-Wasit. Sebagaimana telah kita mengetahui, tentu sebelum kita beranjak ke dalam gaya penafsiran, corak penafsiran, tentu kita harus mengetahui siapa penulisnya. Tentunya penulisnya bukanlah seorang ulama yang baru memahami ilmu tafsir, melainkan beliau adalah seorang ulama besar yang telah mendalami ilmu tafsir bertahun-tahun dalam hidupnya. Tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit ini adalah tafsir mahakarya, suatu karya yang sangat luar biasa, di mana di dalamnya diceritakan mengenai kelengkapan asbabun nuzul hingga kelengkapan al-adab wal lughah. Adab, bahasa, semuanya ada dalam tafsir Al-Wasit ini. Tafsir Al-Wasit ini dikarang oleh Dr. Grand Sheikh Al-Azhar Muhammad Sayyid Tantawi, di mana Dr. Muhammad Sayyid Tantawi lahir di kota Syarqiyah, daerah timur negara Mesir tahun 1928. Dr. Sayyid Muhammad Tantawi memperoleh gelar doktoral dari Universitas Al-Azhar Asy-Syarif pada tahun 1968 dengan disertasi berjudul Banu Israil fil Qur'anil Karim. Tentu kalau kita menelaah lagi kehidupan beliau, kita akan menemukan keilmuan yang sangat luar biasa. Di mana ketika pertama kali risalah doktoral Dr. Muhammad Sayyid Tantawi diterbitkan oleh Al-Azhar Asy-Syarif, menuai banyak pro kontra. Mengapa demikian? Karena kita tahu tahun 1968 ketika itu negara Mesir sedang kalah perang melawan Israel. Ketika itu negara Mesir benar-benar terpuruk setelah kekalahan dalam perang Arab-Israel. Ketika itu banyak sekali pandangan-pandangan miring mengenai orang Yahudi di Mesir. Bahkan tak jarang banyak sekali orang-orang Yahudi di Mesir yang mereka tidak bersalah pada awalnya. Mereka tidak mengakui negara Israel, tapi mereka mendapatkan imbas. Mereka dikucilkan di negara Mesir. Hal ini sama seperti kita, umat Islam pada zaman sekarang, di mana banyak sekali orang-orang teroris di luar sana yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi saudara-saudara kita yang tidak berdosa justru mendapatkan imbasnya, justru mendapatkan diskriminasi. Di tahun 1968, itulah yang juga dialami oleh orang-orang Yahudi Israel yang ada di Mesir. Mereka tidak ikut serta dalam perang Arab-Israel. Mereka tidak bersalah. Akan tetapi karena kekalahan negara Mesir ketika itu, semua orang Yahudi dianggap sebagai teroris. Semua orang Yahudi dianggap sebagai orang-orang yang kriminal. Sehingga banyak sekali ketika itu yang mengalami diskriminasi.
Dr. Muhammad Said Tontowi dalam disertasinya ini menjelaskan secara gamblang bagaimana Bani Israel yang sejati yang ada dalam Al-Quran. Memang benar, Al-Quran beberapa kali mengkritik tentang Bani Israel yang sering membunuh nabi-nabi mereka. Al-Quran juga mengkritik Bani Israel yang memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Al-Quran juga tetap memandang Bani Israel sebagai ahlul kitab, orang-orang yang mendapatkan kitab di zaman terdahulu. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat unik sekali, di mana Dr. Muhammad Said Tontowi berkali-kali beliau menjelaskan bahwa orang Yahudi tidaklah semuanya sama. Terbukti di zaman dahulu ada juga orang-orang Yahudi yang mereka baik. Mereka menolong Nabi Isa yang dikenal juga dengan golongan Hawariyun. Mereka juga mengikuti patuh kepada Nabi Musa menyeberangi Laut Merah. Mereka juga patuh kepada Nabi Sulaiman di masanya untuk bahu-membahu mensyiarkan agama Allah. Di sini Dr. Muhammad Said Tontowi berasaskan dalam seluruh penilaiannya terhadap Bani Israel dengan kacamata yang adil dan berimbang. Tidak boleh ada yang namanya diskriminasi kepada yang tidak berhak. Tidak boleh adanya sebuah kata-kata yang jelek kepada orang-orang yang tidak berdosa. Kita tahu ketika seseorang sudah benci, terkadang ia tidak bisa berbuat adil kepada yang dia benci, kepada orang-orang yang bersama dengan yang dia benci. Begitu juga saat itu. Pada tahun 1968, Dr. Muhammad Said Tontowi memberikan kita, menghidangkan kepada ulama-ulama Timur Tengah ketika itu agar bersifat adil. Jangan sampai kebencian yang terlalu besar kepada orang Israel, negara Israel, membuat Islam tidak adil dalam memperlakukan orang-orang sipil yang ada di negara-negara mereka, khususnya orang-orang Yahudi yang ada di negara-negara mereka. Karena mereka tidak terkait sama sekali dengan saudara-saudara mereka yang ada di negara Israel. Ini yang berkali-kali ditetapkan atau diserukan oleh Dr. Muhammad Said Tontowi. Begitu juga ketika tahun 1986, di mana saat itu Dr. Muhammad Said Tontowi merengkuh jabatan mufti negara Mesir. Ini adalah suatu hal yang fenomenal. Mengapa demikian? Karena ketika itu tidak ada satupun ulama-ulama Al-Azhar Asy-Syarif yang mereka adalah lulusan jurusan syariah yang berani untuk sampai pada tampuk mufti negara Mesir. Akan tetapi ketika itu Dr. Muhammad Said Tontowi berpemikiran, ketika saya tidak mengajukan diri, maka akan kosong jabatan mufti negara Mesir. Yang tentu ini sangat berbahaya bagi umat Islam di negara Mesir saat itu. Oleh karena itu, Dr. Muhammad Said Tontowi meskipun beliau berlatar belakang sebagai seorang mufassirin, seorang ahli tafsir, beliau memberanikan diri. Beliau meraih gelar mufti negara Mesir dan menjalankan tugasnya dengan sangat luar biasa. Di antara salah satu yang pencapaian beliau dalam merengkuh jabatan mufti negara Mesir adalah beliau dapat mensejajarkan antara orang-orang yang menginginkan pembaruan dalam Islam dengan orang-orang yang tetap eksistensi terhadap ulama salaf. Ini adalah salah satu pencapaian beliau, di mana beliau juga berhasil menjaga negara Mesir agar tidak terlalu ikut campur dengan krisis yang ada di negara-negara tetangganya. Saya ambil contoh begini. Ketika Dr. Muhammad Said Tontowi menjadi mufti negara Mesir, ketika itu terjadi
peperangan antara Amerika dan Irak ketika itu di zamannya Saddam Hussein. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu Dr. Muhammad Said Tontowi memberikan jalur yang halus. Beliau memberi jalan diplomasi agar negara Mesir tidak serta-merta langsung memfatwakan hal-hal yang memberikan perbedaan pendapat di antara rakyat negara Irak ketika itu. Begitu juga ini juga dilakukan lagi ketika negara Irak berada dalam konflik setelah invasi Amerika. Dr. Muhammad Said Tontowi yang ketika itu sudah menjadi Grand Sheikh Al-Azhar, beliau mengkritik orang-orang yang menfatwakan bahwa negara Irak pemerintahnya tidak salah. Ini dikritik, benar-benar dikritik oleh Dr. Muhammad Said Tontowi. Beliau mengatakan tidak sebaiknya negara lain ikut campur dalam urusan negara tetangganya, dalam urusan politik. Karena yang mampu menyelesaikan urusan politik itu adalah rakyat negara tersebut. Ini adalah salah satu poin yang ditekankan oleh Dr. Muhammad Said Tontowi yang dimulai ketika beliau menjabat sebagai mufti negara Mesir. Di antara yang lainnya adalah Dr. Muhammad Said Tontowi juga memulai hubungan dengan Eropa. Kita tahu setelah berabad-abad jatuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki, terjadi banyak sekali gesekan antara Eropa dengan Islam. Di mana saat itu cap buruk kepada Eropa itu sangat besar. Khususnya di antara rakyat di negara Timur Tengah. Khususnya di beberapa negara Islam. Tapi Dr. Muhammad Said Tontowi mengedepankan perdamaian, persatuan di antara umat manusia, meskipun itu berbeda latar belakang agama. Inilah yang mengilhami beliau untuk mengumpulkan ulama-ulama dari Eropa untuk mengadakan muktamar Hiwarul Adyan, muktamar diskusi antar agama. Ini sangat penting sekali. Mengapa demikian? Karena sejak jatuhnya dinasti Utsmaniyah, terjadi banyak sekali kesalahpahaman di antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Islam, di mana Muslim menganggap Barat sebagai ancaman. Akan tetapi di sisi lain, Eropa juga menganggap Muslim sebagai ancaman. Padahal mereka adalah tetangga yang dekat. Kita tahu Timur Tengah dengan Eropa hanya berjarakkan Laut Mediterania. Tentu perkembangan budaya yang ada di Eropa tak bisa dibendung untuk sampai ke Timur Tengah. Begitu juga peradaban yang ada di Timur Tengah juga pasti akan sampai ke Eropa. Terbukti dengan banyaknya masjid-masjid yang dibangun di Eropa kala itu. Disinilah adanya keinginan kuat Dr. Muhammad Said Tontowi untuk menjalin hubungan yang putus, menjalin ukhuwah, perdamaian di antara umat Islam dengan agama-agama lain. Saya ambil contoh begini. Ketika Dr. Muhammad Said Tontowi menjadi Grand Sheikh Al-Azhar pada tahun 2002, tahun sekitar 2002, 2001, 2002, ada ledakan bom di Amerika yang sangat terkenal. Di sini Dr. Muhammad Said Tontowi menyerukan kepada dunia bahwa bom bunuh diri adalah suatu yang terlarang dalam Islam. Islam tidak mengakui adanya jihad yang berbentuk bom bunuh diri. Inilah yang ditekankan oleh Grand Sheikh Al-Azhar, yaitu Dr. Muhammad Said Tontowi. Meskipun ketika tahun 2003 terjadi intifadah atau yang kita kenal sebagai pembelaan rakyat Palestina terhadap Al-Quds pada tahun 2003, di mana mereka terpaksa untuk
melakukan serangkaian teror untuk membela negara mereka, negara Palestina. Di sini Dr. Muhammad Sayyid Tontowi menyerukan untuk tidak melakukan bom bunuh diri. Menyerukan untuk melakukan diplomasi secara politik, bukan secara militer, bukan secara bom bunuh diri, bukan secara dengan melancarkan teror-teror di orang-orang Yahudi. Disinilah yang kita patut acungi luar biasa dari Dr. Muhammad Sayyid Tontowi, di mana beliau menganggap bahwa kejahatan adalah hal yang terjadi, tetapi kita tidak boleh melakukan salah sasaran. Kita tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meskipun mereka itu adalah kaum atau bangsa dari orang-orang yang berbuat kejahatan. Kita tidak boleh dengan alasan memerdekakan negara Palestina, kemudian kita melakukan serangkaian penyerangan terhadap warga negara Israel yang tidak bersalah. Bahkan dalam banyak kasus yang terjadi ketika tahun 2003-2004, banyak orang-orang dari Hamas khususnya melakukan pengeboman-pengeboman yang di sini justru berdampak kepada banyaknya kematian perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa, yang mereka tidak sama sekali tidak mengetahui tentang peperangan. Nah, disinilah Dr. Muhammad Sayyid Tontowi mengelak untuk melakukan serangkaian gerilya yang dilakukan oleh Hamas. Bahkan saat itu Dr. Muhammad Sayyid Tontowi juga beberapa kali mengutuk serangan Hamas kepada kota-kota di Israel. Karena itu bisa berdampak pada cap yang buruk kepada umat Islam. Kita tahu dalam beberapa kali kejadian umat Islam selalu dianggap sebagai teroris. Padahal tidak demikian. Disinilah Dr. Muhammad Sayyid Tontowi lebih mengedepankan kepada hubungan diplomasi. Mengutuk serangkaian penjajahan negara Israel, tapi tidak dengan gerilya, tidak. Tapi dengan meminta umat sedunia untuk mengutuk kejadian tersebut. Meminta masyarakat dunia, khususnya PBB, untuk menjatuhkan sanksi yang berat terhadap Israel. Khususnya di tahun 2008, pembantaian Khan Yunis. Nah, ini sangat legendaris sekali karena ini pembantaian yang berujung genosida atau pembantaian dengan jumlah korban yang sangat banyak. Tetapi Dr. Muhammad Sayyid Tontowi jelas di sini mengedepankan diplomasi. Jangan sampai balasan yang dilakukan oleh rakyat Palestina justru menyasar kepada orang-orang yang tidak bersalah. Begitu juga Dr. Muhammad Sayyid Tontowi memberikan moderasi, memberikan sedikit secercah hubungan yang baik antara Islam dan Eropa. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika tahun 2000 ke atas, sekitar tahun 2004, Presiden Nicolas Sarkozy, yaitu Presiden negara Perancis, ini bertandang ke negara Mesir. Ditemui langsung oleh Dr. Muhammad Sayyid Tontowi. Kemudian Presiden Nicolas Sarkozy ini, Presiden Perancis, mengatakan, saya dan segenap rakyat negara Perancis melarang adanya jilbab itu karena memang negara kami sepakat untuk tidak menunjukkan identitas agama di fasilitas publik. Nah, ini yang disampaikan Presiden Nicolas Sarkozy kepada Dr. Muhammad Sayyid Tontowi. Kemudian esoknya Dr. Muhammad Sayyid Tontowi memberikan keringanan, yaitu beliau memfatwakan kepada
umat Islam yang ada di negara Perancis untuk mengambil pendapat-pendapat yang lemah yang membolehkan untuk tidak berjilbab ketika dalam keadaan darurat. Nah, disinilah yang pendapat-pendapat lemah inilah yang dipakai agar umat Islam tetap bisa mematuhi peraturan negara, yaitu masuk ke madrasah-madrasah dengan tidak memakai jilbab. Nah, di sini moderatnya Dr. Muhammad Sayyid Tontowi ada di sini, yaitu beliau tidak serta-merta mengkritik secara langsung Presiden negara Perancis saat itu, karena memang peraturannya tidak atas presiden tersebut, tapi sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Perancis. Nah, ini beliau moderat, yaitu beliau memberikan sedikit kemurahan, memberikan sedikit solusi agar umat Islam tidak semakin tertekan di negara Perancis. Kita tahu bahwa seandainya ketika itu Dr. Muhammad Sayyid Tontowi mengkritik negara Perancis mengenai pemakaian jilbab, mengenai larangan negara Perancis bahwa di madrasah-madrasah mereka, di sekolah-sekolah mereka, perempuan tidak boleh menunjukkan identitas agama mereka, yang berarti umat Islam, perempuan-perempuan muslim tidak boleh memakai jilbab ketika mereka sekolah. Seandainya saat itu Dr. Muhammad Sayyid Tontowi mengkritik secara langsung, tentu hubungan Eropa dan Islam akan sedikit renggang. Tetapi di sini Dr. Muhammad Sayyid Tontowi memberikan solusi agar umat Islam tidak semakin dibenturkan dengan Eropa. Karena kasihan, umat Islam yang ada di Eropa mereka sudah sangat tertekan. Seandainya mereka mati-matian, yaitu mereka bersikeras untuk memakai jilbab di madrasah-madrasah di negara Perancis yang notabene-nya bukan negara Islam, justru mereka akan semakin tertekan. Mereka akan semakin dianggap negatif oleh rakyat Perancis yang mereka tentunya bukan umat Islam secara mayoritas. Nah, disinilah adanya kompromi-kompromi yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Sayyid Tontowi. Begitu juga ketika Dr. Muhammad Sayyid Tontowi pada tahun 1996 beliau menjabat sebagai Grand Sheikh Al-Azhar. Beliau memulai moderasi yang luar biasa kepada Universitas Al-Azhar, di mana beliau mencoba untuk menerapkan fakultas-fakultas baru yang di situ di luar fakultas agama. Beliau memoderasi fakultas teknik. Beliau memoderasi fakultas kedokteran. Ini semua dilakukan oleh Dr. Muhammad Sayyid Tontowi sebagai percontohan untuk banyak universitas muslim di dunia. Beliau mengatakan tidak harus semua umat Islam bergelut dalam fakultas-fakultas agama. Akan tetapi mereka juga harus mengejar ketertinggalan dengan Eropa, di mana umat Islam juga harus mampu bersaing dalam sains, dalam fisika, dalam kedokteran. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya adalah Al-Azhar Asy-Syarif juga terkenal dengan fakultas-fakultas di luar fakultas agama. Ini yang terjadi ketika beliau menjadi Grand Sheikh Al-Azhar yang ke-43. Pada waktu Grand Sheikh Al-Azhar, Dr. Muhammad Sayyid Tontowi menjabat sebagai Grand Sheikh, beliau juga memberikan banyak sekali kemudahan untuk warga negara Indonesia di Mesir. Kita tahu bahwa Islam terbesar di dunia ada di negara Indonesia. Ketika Dr. Muhammad Sayyid Tontowi ini menjabat, beliau memberikan banyak sekali bantuan kepada rakyat Indonesia yang belajar di negara Mesir. Bahkan ketika itu, Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah diundang oleh Grand Sheikh
Dr. Muhammad Sayyid Tontowi untuk menjelaskan tentang Islam yang moderat. Ini adalah suatu langkah besar di mana Indonesia semakin diperhitungkan sebagai negara terbesar Islam yang tentunya juga membutuhkan wawasan yang moderat, wawasan yang tidak ekstrim dalam beragama. Nah, disinilah Grand Sheikh Muhammad Sayyid Tontowi memberikan banyak sekali kemudahan agar pelajar Indonesia mendapatkan pendidikan yang pantas dan sesuai, agar mereka pulang menjadi figur-figur yang menginspirasi. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai Dr. Muhammad Sayyid Tontowi. Kemudian kita akan beranjak ke dalam corak penafsiran Dr. Muhammad Sayyid Tontowi. Telah kita ketahui bahwa Dr. Muhammad Sayyid Tontowi menulis tafsir Al-Wasit selama 11 tahun. Di mana beliau menyelesaikan tafsir Al-Wasit di detik-detik terakhir, tahun-tahun terakhir kehidupan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang beliau tuliskan dalam muqaddimah, kadzalika min ahamil maqasid allati min ajliha anzalallahu ta'ala ala nabiyyi hadzal Qur'an ayyakuna hadzal Qur'an mu'jizatan natiqatan fi fammid dunya bisidqihi fima yablaghu an rabbih. Dr. Muhammad Sayyid Tontowi menjelaskan dalam pembukaannya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat yang sepanjang zaman. Mukjizat yang dapat berucap, yang dapat diteliti, sebagai suatu mukjizat yang benar-benar tidak mungkin ada satupun manusia ataupun jin yang dapat menjadikan atau membuat surat yang serupa dengan Al-Quran. Al-Quran bercerita kepada kita semua tentang sejarah umat-umat terdahulu. Al-Quran menceritakan kepada kita mengenai kehidupan di akhirat. Al-Quran juga menceritakan kepada kita kisah-kisah yang sebelumnya tidak diketahui oleh umat manusia. Al-Quran menceritakan tentang fase-fase kehidupan manusia sejak mulai dari rahim. Prosesnya yang ini belum sama sekali belum diketahui oleh manusia. Cukuplah kita mengenal Al-Quran sebagai suatu mukjizat, suatu kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peneguh iman kita. Kita bisa membaca Al-Quran setiap saat, dan setiap saat itu juga keimanan kita bertambah. Keimanan kita semakin kukuh dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis disampaikan, Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'atta fihi ay yaqra'uhu bisu'ubah wa huwa alaihi syakkun fa huwa ala ajraini. Au kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang mahir membaca Al-Quran, ia bersama malaikat Safarah kiramil bararah. Kiramil bararah adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Ini adalah sebuah petunjuk bahwa orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran dan membacanya sesuai kaidah ilmu tajwid, mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis lain, Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlu Al-Quran, ahli membaca Al-Quran adalah keluarganya Allah. Orang-orang yang didekatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'atta fihi ay yaqra'uhu bisu'ubah wa huwa alaihi syakkun falahu ajrani.
Dan orang yang membaca Al-Quran, sedangkan dia kurang mahir, dia membacanya tersenggal-senggal, kurang lancar membacanya, dia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, disinilah keistimewaan Al-Quran. Sebelum kita membahas mengenai tafsir, kita akan membahas bahwa membaca Al-Quran itu memiliki pahala yang begitu besar. Pahala yang tidak tertandingi. Mengapa demikian? Kita bandingkan dengan lafaz-lafaz zikir. Lafaz-lafaz zikir harus dibarengi dengan khusyuk, dengan adanya penghayatan dengan makna zikir tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, baik kita mengetahui maknanya, paham maknanya atau tidak, kita akan mendapatkan pahala. Bahkan pahalanya ini terus mengalir. Dalam satu hurufnya dilipat gandakan 10 kali. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka setiap satu huruf akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Begitu juga Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, bagaimana dengan kita yang selalu membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Sudah berapa kebaikan yang telah kita raih, yang kita tempuh di hadapan Allah. Kemudian bagaimana dengan kita yang menghatamkan Al-Quran setiap 1 bulan sekali. Kemudian dengan orang-orang yang menghatamkan Al-Quran 1 minggu sekali. Tentu kebaikannya terus berlipat-lipat ganda. Begitu juga dengan tadabbur, memahami ayat-ayat Al-Quran. Tentu lebih besar sekali pahalanya, tentu lebih besar sekali manfaatnya. Al-Quran juga menjadi sebuah pembeda di antara umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an kamithlil utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa matsalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamitslit tamrah. La rihalaha wa ta'muha hilwun." Seorang yang beriman ketika ia gemar membaca Al-Quran, ia bagaikan jeruk. Di mana jeruk itu baunya harum. Rasanya juga manis. Sedangkan orang yang beriman, ia tidak gemar membaca Al-Quran, ia bagaikan kurma. Ia tidak memiliki bau harum, akan tetapi rasanya juga manis. Di sini ada perbedaan. Mana orang yang beriman yang sering membaca Al-Quran dengan orang yang beriman yang kurang sering membaca Al-Quran. Derajatnya berbeda di hadapan Allah. Begitu juga orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Tentu ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita juga semakin terpacu untuk menjaga hafalan kita. Semakin terpacu untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Tentu pahalanya akan semakin banyak. Menghafalkan Al-Quran tentu adalah suatu hal yang sangat luar biasa pahalanya. Adalah suatu karunia yang sangat agung. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat khawatir dengan umatnya yang telah menghafalkan Al-Quran kemudian ia melupakan Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadi lahwa asyaddu tafsiyan."
pegang teguhlah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat lupanya. Nah, ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua. Kalau kita misalnya telah menghafalkan Al-Quran, jangan sampai kita melupakannya. Terus kita perbarui hafalan Al-Quran kita agar tidak lupa. Karena hakikatnya kita semua, siapapun umat Islam, tentu menghafalkan Al-Quran meskipun itu ayat-ayat pendek. Misalnya ketika kita kecil dahulu, kita diperintahkan orang tua kita, guru-guru kita untuk menghafalkan juz amma, untuk menghafalkan surat Al-Ikhlas, untuk menghafalkan ayat kursi. Lah ini jangan sampai hafalan-hafalan yang kelihatannya remeh ini hilang. Karena bagaimanapun, satu ayat pun yang telah kita hafalkan dalam Al-Quran, kita memiliki tanggungan untuk menjaganya. Disinilah kewajiban kita untuk menjaga Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin dapat kita rubah. Karena Al-Quran telah dijaga oleh Allah. Allah bersabda, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah Allah yang menjaga Al-Quran. Dan Allah lah yang akan menjaganya terus dari zaman ke zaman. Kita tidak bisa merubah Al-Quran, tapi Al-Quran dapat merubah hidup kita. Kita tidak bisa merubah satupun lafaz dalam Al-Quran, tapi Al-Quran mampu merubah sedikit demi sedikit hidup kita. Banyak sekali orang-orang yang menjadi baik dengan banyak membaca Al-Quran. Banyak sekali orang-orang yang menjadi hidupnya berkah dengan Al-Quran. Al-Quran perlahan-lahan merubah hidup mereka. Al-Quran perlahan-lahan merubah mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah luar biasanya Al-Quran, merubah hidup kita. Meskipun kita tidak mengetahui maknanya, terkadang kita hanya membacanya saja. Tetapi Al-Quran sedikit demi sedikit merubah hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke dalam pembukaan Dr. Muhammad Sayyid Tantawi. Qala Iyas bin Muawiyah, Mathalul ladzina yaqra'una al-Qur'an wa hum la ya'lamuna tafsirahu kamithli qaumin ja'ahum kitabun min malikihim laylan wa laysa indahum misbah fatadakhalathum raw'ah wa la yadruna ma fil kitab wa mathalul ladzi ya'rifu tafsir kamathali rajulin ja'ahum bimisbahin faqra'u ma fil kitab. Kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah tuntunan hidup kita. Iyas bin Muawiyah, beliau mengatakan, Iyas bin Muawiyah ini adalah salah satu ulama yang hidup di masa-masa penafsiran Al-Quran, yaitu di masa-masa pertama, abad pertama Islam. Yang mengatakan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan ia belum mengetahui tafsirnya, seperti suatu kaum yang mereka mendapatkan sebuah kitab dari rajanya. Tetapi mereka tidak memiliki lampu, sedangkan ketika itu mereka berada pada malam hari. Jadi ketika malam hari datang sebuah kitab, mereka tidak memiliki lampu. Ini adalah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran belum mengetahui tafsirnya. Akan tetapi, orang yang membaca Al-Quran dan mengetahui tafsirnya bagaikan orang-orang yang mempunyai lentera. Sehingga kitab yang datang dari raja tadi dapat mereka baca dengan jelas. Dapat mereka pahami dengan jelas apa yang dikehendaki oleh sang raja. Begitu juga kita. Kalau kita mempelajari tafsir, kita menjadi paham apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana Dr. Muhammad Said Tontowi menafsirkan Al-Quran. Fa in qala qail fama ahsanu turki tafsir fal jawab anna ashahat tariq fi dzalika ayyufassiral qur'ana bil qur'an fama ajmala fi makan fa innahu qad basata fi mawdi'in akhar fa in a'yaka dzalika fa alayka bis sunnah fa innaha syarihatun lil qur'an wa mawdihatun lahu. Kemudian beliau Dr. Muhammad Said Tontowi mengatakan begini. Seandainya dikatakan bagaimana cara penafsiran Al-Quran, beliau mengatakan jawabnya adalah jalan terbaik untuk mengetahui penafsiran Al-Quran adalah melihat pada ayat-ayat yang lain. Yaitu ketika suatu ayat diturunkan, tentu akan memiliki hubungan dengan ayat-ayat yang lain. Oleh karena itu ini dinamakan tafsirul Quran bil Quran fa innahu qad basata fi mawdhi'in akhar. Karena Al-Quran itu dijelaskan dengan ayat yang lain di tempat yang lain. Mengapa demikian? Saya menjadi sangat tertarik dengan permasalahan ini. Mengapa Al-Quran ketika menceritakan sebuah kisah itu tidak secara lengkap dalam satu tempat, akan tetapi dijelaskan lagi di tempat yang lain. Misalnya, ketika kita membaca surat Al-Baqarah, kita memahami mengenai cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Dikisahkan secara pendek. Akan tetapi ketika kita terus membaca Al-Quran, kita akan mengenal bahwa kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dikisahkan lagi dalam surat Al-A'raf. Selanjutnya ketika kita membaca lagi, dikisahkan lagi dalam surat Thaha. Selanjutnya ketika kita membaca, kita melihat kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini dikisahkan lagi dalam surat Al-Qasas. Di sini para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Said Tontowi, menjelaskan bahwa mengapa Al-Quran menceritakan sebuah kisah selalu memberikan kisah tersebut lebih lengkapnya lagi dalam tempat yang lain, dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain. Ini agar manusia, agar umat Islam semakin tertarik untuk memahami Al-Quran. Misalnya saja ketika kita ingin tahu mengenai kisah Fir'aun, bagaimana kisahnya secara lengkap dalam Al-Quran, kita tidak hanya membaca surat Al-Baqarah, kita juga harus membaca keterangan tentang Fir'aun dalam surat Hud, dalam surat Thaha, dalam surat Al-Qasas, dan dalam surat-surat yang lain. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah satu kesatuan, di mana ketika kita memahami sebagian dari Al-Quran, kita dituntut untuk memahaminya secara keseluruhan, dari juz 1 hingga juz 30. Ini adalah suatu himmah, suatu dorongan motivasi yang kita dapatkan dalam rangkaian Al-Quran. Bagaimana Al-Quran tidak hanya menjelaskan satu kasus dalam satu runtutan ayat saja, akan tetapi kasus tersebut dikisahkan lagi atau dilengkapi lagi dalam ayat yang lain. Misalnya saja mengenai tentang warisan, tentang al-warasah. Tentu kita tahu mengenai warasah, mengenai warisan, Al-Quran menjelaskannya di halaman ketiga dalam surat An-Nisa, yaitu mulai dari akhir halaman pertama, halaman kedua surat An-Nisa hingga halaman ketiga surat An-Nisa. Akan tetapi tidak cukup hanya itu. Mengenai warasah, mengenai warisan disebutkan lagi, dijelaskan lebih lengkap lagi di akhir surat An-Nisa.
Ini menjadikan kita semakin terpacu untuk memahami Al-Quran. Contohnya lagi dalam mengenai tentang haramnya meminum khamr. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah, kita akan menemui ayat yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Tetapi di sini tidak hanya cukup di situ. Dilanjutkan lagi di dalam surat An-Nisa terdapat mengenai tentang khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian di dalam surat Al-An'am dijelaskan lagi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Dijelaskan dalam tempat-tempat yang berbeda. Agar kita lebih tertarik lagi untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan. Kemudian, فَإِنَّ أَعْيَانَ كَذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمَوْضِحَةٌ لَهُ. Ketika kita kesulitan, ketika ulama-ulama tafsir kesulitan dalam menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mereka berpegang teguh dengan as-sunnah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarihatul lil Quran. Potensi hadis di sini adalah sebagai penjelas yang ada dalam Al-Quran. Saya ambil contoh begini. Dalam Al-Quran sering dijelaskan mengenai kewajiban sholat. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Seperti contoh, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai as-sholatil wusta, yaitu sholat asar. Tetapi Al-Quran belum menjelaskan secara rinci mengenai tata cara melakukan sholat. Disinilah kita mengetahui tentang tata cara sholat secara rinci dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua seperti halnya aku sholat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya adalah sebagai contoh langsung, sebagai penjelas dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita mengetahui Al-Quran menjelaskan tentang akhlak yang baik, yang terpuji. Mengenai tentang larangan untuk berkhianat. Mengenai tentang kewajiban untuk menepati janji. Tetapi kita akan melihat secara langsung bagaimana penerapan Al-Quran, akhlak-akhlak Al-Quran. Yang utama adalah dengan melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, suatu ketika Sayyidah Aisyah pernah ditanyai, "Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jawabnya Sayyidah Aisyah, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga pengejawentahan atau realisasi akhlak yang ada dalam Al-Quran adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berhubungan dengan sesama manusia. Bagaimana Rasulullah menjadi panutan umat. Bagaimana Rasulullah memimpin. Ini semua adalah realisasi dari yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan. Ini adalah penting untuk kita semua. Bagaimana Al-Quran mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni."
apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dalam hal ini adalah ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berhadapan dengan sesama manusia? Kasih sayangnya bagaimana? Karena kita tahu Allah menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai ayat. Contohnya dalam akhlaknya. Allah memujinya dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-Qur'an juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian semua nur, cahaya. Cahaya yang dimaksudkan dalam ayat ini siapa? Cahaya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu adalah Nabi Muhammad yang menerangi seluruh umat Islam, di mana umat Islam harus mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam budi pekertinya, dalam kesehariannya. Inilah realisasinya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki peran penting untuk mengajarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti halnya dalam satu ayat, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatadzakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas. Dan telah kami, ya Allah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad az-dzikra. Az-dzikra di sini menurut ulama ahli hadis adalah az-dzikra adalah setiap ketetapan, setiap ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, sebagai penjelas apa yang telah diturunkan kepada umat manusia. Kita tahu Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Realisasinya, penjelasannya itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kedudukan baginda Nabi. Dan Allah telah menjamin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berucap kecuali sesuatu yang benar. Tidak ada satupun kebenaran yang Rasulullah ungkapkan kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad adalah, apa yang diucapkannya adalah wahyu yang diturunkan. Oleh karena itu, hadis baginda Nabi ini adalah penafsiran yang paling unggul setelah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'hu. Ingatlah, sesungguhnya aku telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan aku diberikan sesamanya bersamaan dengan Al-Quran. Maksudnya di sini adalah ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi juga diajarkan maksud dan penjelasan mengenai ayat tersebut. Dan inilah penjelasan-penjelasan yang didapatkan oleh Rasulullah, inilah yang diajarkan kepada para sahabat. Kemudian diajarkan kepada tabi'in hingga kepada kita semua. Sehingga penafsiran Al-Quran harus memiliki sanad yang jelas hingga Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang mengaku-ngaku bisa menafsirkan Al-Quran hanya dengan sebatas membaca terjemahan. Tidak mungkin. Karena apa? Karena Al-Quran memiliki
makna yang samar, dan makna yang jelas. Al-Quran memiliki rahasia-rahasia yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seandainya orang awam memahami dengan akal mereka, ini tentu sangat berbahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan hawa nafsunya sendiri, dengan akalnya sendiri, semaunya sendiri, hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Ini adalah sebuah ancaman bagi orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang tafsir dan mereka menafsirkan Al-Quran tanpa kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kemudian ketika kita mengakui hadis baginda Nabi Muhammad SAW sebagai perantara untuk memahami Al-Quran, tentunya kita juga harus memahami bahwa pendapat para sahabat juga bersumber dari Rasulullah SAW, bersumber dari pengajaran Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang telah dijelaskan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bintang bagi umat Islam. Dalam suatu hadis dikatakan, "Ashabi kan nujum bi ayyi iktadaitum ihtadaitum." Sahabat-sahabatku, ya ini sahabat-sahabat baginda Nabi, bagaikan bintang. Semuanya adalah bagaikan bintang. Bi ayyi iktadaitum ihtadaitum. Mana saja yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, di sini kita akan mengenal bahwa pendapat para sahabat dalam penafsiran Al-Quran sangat diakui. Karena mereka persis tahu mengenai kapan dan di mana Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa asbabun nuzulnya? Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Semuanya diteliti oleh para sahabat. Semuanya dicatat oleh para sahabatun Nabi SAW. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Yang beliau mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun dari ayat Al-Quran yang diturunkan kecuali aku mengetahui di mana letak ayat tersebut diturunkan dan tertuju untuk siapa ayat tersebut diturunkan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Redaksinya seperti ini. Qala Abdullah bin Mas'ud, "Wallazi la ilaha ghairuhu, ma nazalat ayah min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat. Walau a'lam ahadan a'lamu bi kitabillah minni tanalahul mataya la ataitu." Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Ia, tidak turun sedikit pun ayat Al-Quran kecuali aku mengetahui untuk siapa ayat tersebut dan di mana ayat tersebut turun. Seandainya aku mengetahui ada yang lebih faham Al-Quran dibandingkan aku, tanalahul mataya la ataitu. Dan aku mampu datang kepadanya dengan mengendarai unta, niscaya aku akan mendatanginya. Nah, di sini adalah kita mengenal bagaimana para sahabat sangat bersemangat untuk mendalami Al-Quran. Sehingga tidak ada sedikit pun dari Al-Quran kecuali mereka mengetahuinya. Bahkan mereka memiliki semangat yang sangat tinggi. Sebagaimana ucapan tadi, tanaluhul mataya la ataitu. Seandainya ada yang lebih tahu, tentu aku akan datang berguru kepadanya. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Semangat yang luar biasa sehingga
penafsiran yang didapatkan oleh para sahabat dari Rasulullah ini terus diajarkan dari satu generasi menuju generasi selanjutnya hingga sampai kepada kita semua. Ini semua adalah berkat amal jariyah yang dimulai dari para sahabatun Nabi. Mereka mencatat dengan tepat satu ayat per ayat dalam Al-Quran. Sehingga menjadi warisan yang tidak ternilai harganya untuk generasi-generasi selanjutnya. Begitu juga para sahabat Nabi ini tidak hanya sekedar memahami Al-Quran. Tetapi dalam waktu mereka mempelajari Al-Quran, mereka juga mengamalkannya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Abdurrahman As-Salami. Abu Abdurrahman As-Salami ini, kalau kita mengenal ilmu qiraat, beliau adalah salah satu mata rantai qiraah Imam Hafiz. Kita ketahui qiraah yang kita baca dalam baca Al-Quran adalah qiraah Imam Hafiz. Nah, Imam Hafiz ini diajarkan oleh gurunya yaitu Imam Asim. Imam Asim ini kemudian punya guru lagi yaitu Abdurrahman As-Salami. Abu Abdurrahman As-Salami. Nah, Abu Abdurrahman As-Salami ini berguru kepada para sahabat hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana alladziina kanu yaqra'unana annahum kanu yastaqra'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ta'allamu 10 ayat lam yakhlifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal. Fata'allamna al-Qur'an wal amal jami'an. Kita mengetahui Abu Abdurrahman As-Salami adalah generasi tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat. Abu Abdurrahman As-Salami mengatakan bahwa guru-gurunya ini memiliki adat yang sangat terpuji, yaitu ketika mereka mempelajari, ketika mereka mendapatkan pelajaran 10 ayat, mereka tidak akan lanjut ke 10 ayat berikutnya kecuali mereka telah mengamalkan 10 ayat yang mereka terima. Oleh karena itu, ajaran ini terus diajarkan oleh generasi-generasi selanjutnya, yaitu al-ilmu wal amal. Yaitu Al-Quran dibaca, difahami, selanjutnya diamalkan. Harus diamalkan. Ini adalah wasiat yang terus diajarkan sejak zaman sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza lam tajid tafsir fil Qur'an wala fis sunnah wala wajadtu anis sahabah faqad raja'a katsirun minal a'immah fi dzalika ila aqwalit tabi'in. Selanjutnya, para ulama ahli tafsir ketika mereka tidak mengetahui suatu penafsiran dari hadis Nabi, dari para sahabat, mereka akan mengambil dari pendapat para tabi'in. Para tabi'in adalah para murid dari sahabat. Dan mereka masih termasuk sebagai sebaik-baiknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, khairu ummati qarni, summa yalunani, summa yalunani. Sebaik-baiknya umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW adalah zamanku, yaitu para sahabat. Summa yalunani, kemudian yang setelahnya, setelah aku, yaitu zaman setelah sahabat, yaitu para tabi'in. Kemudian tabi'in. Imam As-Suyuti dalam Al-Iqna, dalam kitabnya yaitu Al-Itqan, menyatakan bahwa zaman tabi'in itu adalah sejak zaman kekhalifaan, yaitu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga zaman akhir abad pertama Hijriah. Ini yang dinamakan sebagai Asrut Tabi'in, zaman tabi'in. Kemudian
dari awal abad kedua hingga akhir abad kedua ini dinamakan dengan asru tabi'it tabi'in atau zaman tabi'ut tabi'in. Nah, ini adalah 2 abad pertama, ini adalah abad yang sangat gemilang, di mana tafsir banyak sekali dibukukan, di mana hadis banyak sekali dibukukan. Sebagaimana kita tahu, ulama tabi'in tidak semuanya dinukil pendapatnya dalam penafsiran. Di masa tabi'in hanya ulama besar yang memiliki riwayat hidup bersama ulama-ulama sahabatlah yang dipakai pendapatnya. Hanya ulama-ulama di masa tabi'in yang mereka hidup bersama sahabat-sahabat dalam waktu yang lama lah yang diambil pendapatnya. Contohnya adalah Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr ini adalah seorang ulama yang menetap di Makkah, Madinah. Beliau berpindah-pindah dari Makkah, Madinah, Makkah, Madinah. Beliau belajar langsung kepada para sahabat seperti Ibnu Abbas, kemudian Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibni Abbas, Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri. Ini adalah ulama-ulama tabi'in yang diambilkan pendapatnya dalam penafsiran Al-Quran. Dalam hal penafsiran Al-Quran, antara tabi'in dan sahabat ini masih dipakai. Karena mereka memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pendapat mereka dianggap sebagai panutan pendapat. Wa anta idza sarahta tarfaka fil maktaba islamiyah tarol asyarat min kutubit tafsir min hal qadim wal hadis wa tara min hal kabir wal wasit wal wajiz wa tara minha ma yaghlabu alaihi tabi'ut tafsir bil ma'sur wa tara ma yaghlibu alaihi tabi'ut tafsir bir ra'yi. Dalam hal penafsiran, tentu kita akan mengenal di berbagai perpustakaan berjilid-jilid tafsir. Ada banyak tafsir yang bercorak maksur. Kita mengenal tafsir bil maksur adalah tafsir yang mengedepankan hadis-hadis Rasulullah sebagai dasar-dasar penafsiran. Sedangkan tafsir bir ra'yi di sini adalah tafsir yang memakai beberapa elemen dalam penafsiran untuk menafsirkan Al-Quran. Misalnya, ulama-ulama tafsir yang meneliti rangkaian lafaz-lafaz dalam Al-Quran sesuai dengan ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu nahwu sharaf, dan sejenisnya. Ini juga dinamakan tafsir bir-ra'yi. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas tentang tafsir, corak tafsir yang dipakai oleh Dr. Muhammad Said Tontowi, kita beranjak kepada sumber referensi yang dipakai. Dalam pemakaian sumber referensi ini sangat penting, karena kita mengetahui bahwa ulama tafsir harus memiliki tendensi sanad keilmuan. Mereka harus menukil pendapat ulama-ulama tafsir sebelum mereka. Karena ulama-ulama salaf adalah acuan bagi ulama-ulama selanjutnya. Sehingga tidak mungkin kita mengenal ada ulama tafsir kecuali mereka juga telah menukil penafsiran-penafsiran sebelumnya. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Said Tontowi mengambil tafsir Al-Kasyaf milik Imam Az-Zamakhsyari sebagai tuntunan. Kemudian tafsir Mafatihul Ghaib milik Syekh Fakhruddin Ar-Razi sebagai tuntunan. Dilanjutkan dengan beberapa tafsir bil ma'thur lainnya. Ada tafsir Al-Alusi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Alusi. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir
dan juga tafsir yang lain seperti tafsir Al-Qurtubi yang lebih banyak mengedepankan sisi bahasa. Dalam hal penafsirannya, Imam Dr. Muhammad Said Tontowi ini memiliki sumbangsi yang sangat besar. Salah satunya adalah dalam penafsirannya beliau memakai tafsir konseptual dan tafsir waqi'iyah atau tafsir kasuistik dalam penafsiran yang relevan dengan zaman kita sekarang. Misalnya dalam mengenai Al-Quran membahas mengenai perempuan dalam surat An-Nisa. Seperti kita tahu, dalam surat An-Nisa, Al-Quran mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Seolah-olah ayat ini memberikan penegasan keunggulan laki-laki di atas perempuan. Tapi tidak demikian dengan penafsiran yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Said Tontowi. Melihat realitas di zamannya yang relevan hingga sekarang bahwa perempuan memiliki poin yang lebih besar dalam membangun peradaban dibandingkan dengan zaman-zaman terdahulu. Mungkin di zaman terdahulu perempuan hanya dikenal sebagai ulama. Sebagaimana kita mengenal Sayyidah Nafisah di negara Mesir yang menjadi gurunya Imam Syafi'i. Mungkin kita mengenal di zaman dahulu perempuan juga ikut berperang. Sebagaimana kisah Sayyidah Sofiyah di perang Uhud. Akan tetapi di zaman sekarang perempuan memiliki peran yang lebih banyak dari sebelumnya. Perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini dijelaskan dengan sangat runtut oleh Dr. Muhammad Said Tontowi. Begitu juga dalam penafsiran Al-Fatihah. Kita tahu bahwa penafsiran Al-Fatihah ini sangat panjang. Oleh Dr. Muhammad Said Tontowi ini diarahkan ke dalam cakupan yang baru. Misalnya, dalam menafsiri ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kebanyakan tafsir menjelaskan bahwa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi di sini diarahkan kepada orang-orang Yahudi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, jalan yang lurus yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau benci. Ghairil maghdubi ini diarahkan kepada orang Yahudi. Ad-dhalin ini diarahkan kepada orang-orang Nasrani. Kadang juga ada yang mengatakan bahwa ghairil maghdubi ini ditunjukkan kepada orang Nasrani, sedangkan waladhdallin ini ditunjukkan kepada orang Yahudi. Kebanyakan tafsir demikian. Akan tetapi Dr. Muhammad Said Tontowi dalam penafsirannya lebih mengedepankan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini bermakna lebih umum, yaitu dari setiap aliran-aliran yang tersesat, yang bukan aliran-aliran yang diridhoi oleh Allah, yaitu aliran yang keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah salah satu penafsiran yang baru, tetapi juga tidak melenceng dari penafsiran yang ada di zaman-zaman terdahulu. Sedangkan kalau kita mengenal penafsiran Al-Quran, kita akan mengetahui pada titik terakhir, yaitu mengapa Al-Quran dengan sebegitu besarnya makna memiliki penafsiran yang begitu besar, akan tetapi kita sebagai umat Islam memiliki semangat yang kurang dalam memahami Al-Quran. Disinilah Dr. Muhammad Said Tontowi dalam beberapa
kesempatan dalam kitab tafsir Al-Wasit ini mengkritik habis-habisan. Justru kealpaan kita dalam memahami Al-Quran lah yang menjadikan kita menjadi umat yang kurang berkemajuan, umat yang tertinggal. Mengapa demikian? Kita jelaskan seperti ini. Al-Quran telah dikaji sejak abad pertama Hijriah. Tentu mengenai ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang itu sudah dijelaskan mulai zaman dahulu. Sehingga kita mengetahui bahwa perang yang dimaksudkan oleh Al-Quran di sini adalah perang untuk menjaga diri, untuk defense, untuk menjaga Islam agar tidak diserang oleh orang lain. Akan tetapi, keteledoran kita untuk mengkaji Al-Quran inilah yang menjadikan banyak sekali orang-orang yang tidak paham dengan maksud ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Sehingga mereka tertipu dengan ajaran-ajaran terorisme yang dilakukan oleh golongan ISIS, Al-Qaeda, dan sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa kita kurang dalam memahami Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin mengarahkan umat manusia ke dalam pertikaian yang tiada habisnya. Al-Quran tidak mungkin menjadikan umatnya sebagai ancaman bagi umat yang lain. Tentu sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terorisme, di mana mereka menghancurkan kedamaian. Mereka menghancurkan ketenangan umat-umat beragama. Nah, ini tentu berbeda. Oleh karena itu, justru disinilah kewajiban kita untuk meneliti kembali Al-Quran, agar kita tidak salah jalur. Misalnya lagi, di beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang mengatakan ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, ini tentu dari awalnya saja sudah melenceng. Mengapa demikian? Karena kita tahu seperti contohnya adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini sudah keliru dari awal. Yaitu mereka tidak paham mengenai apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Sehingga yang justru mereka lakukan adalah menghancurkan ketenangan umat Islam. Padahal Islam sendiri mengajarkan umatnya agar berdamai. Mengajarkan umatnya agar tidak saling membunuh. Mengajarkan umatnya untuk tidak saling berseteru. Al-Quran mengatakan, innamal muslimuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang Islam, orang-orang beriman itu adalah saudara. Sehingga fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah saudara-saudara Islam, sesama Islam di antara kalian. Ini adalah suatu hal yang penting, urgensitas dalam Al-Quran. Tapi mengapa justru orang-orang yang mengaku sebagai pendukung Islam justru mengarahkan kepada menghilangkan keamanan, justru mengarahkan kepada saling caci maki di antara umat Islam, mengadu domba sesama umat Islam. Ini adalah suatu hal yang tidak terpuji. Oleh karena itu, kita harapkan dengan adanya kajian tafsir Al-Wasit, untuk selanjutnya adalah agar kita saling belajar apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran. Tafsir Al-Wasit ini dituliskan Dr. Muhammad Said Tontowi sebagai sebuah tafsir yang menolak, sangat-sangat menolak seluruh tuduhan-tuduhan orang-orang radikal mengenai Al-Quran. Banyak sekali Dr. Muhammad Said Tontowi mengkritik ajaran-ajaran orang-orang radikal dalam tafsir Al-Wasit. Mengapa demikian? Karena memang tafsir Al-Wasit ini relevan dalam kehidupan kita.
sangat dekat dengan kehidupan kita, di mana orang-orang yang tidak paham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai dalil Al-Quran secara langsung untuk menyerang sesama umat Islam. Kita mengenal misalnya saja golongan Wahabi. Nah ini mereka juga memakai dalil Al-Quran untuk memerangi saudaranya sendiri, untuk mengkafirkan saudaranya sendiri. Begitu juga golongan Hizbut Tahrir. Mereka menggunakan Al-Quran untuk kepentingan mereka. Menggunakan Al-Quran untuk menjadi tameng dalam gerakan-gerakan mereka. Nah ini adalah suatu hal yang tidak terpuji. Oleh karena itu, dengan mengkaji ini, kita akan mengkaji secara tematik. Di mana ayat Al-Quran di sini kita kaji bagaimana Al-Quran ini diturunkan asbabun nuzulnya dan bagaimana Al-Quran ini mampu kita aktualisasikan, kita terapkan dalam kehidupan ini. Ini sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.